Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Jumat 19 November 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-33. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilanda, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 19, ayat 45 sampai dengan ayat 48. Pada waktu itu Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke Bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ, katanya kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam Bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Saudara-saudari yang terkasih, kita percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Kemanusiaan Yesus ditunjukkan dengan ungkapan perasaannya, menangis. Yesus menangisi Lazarus, sahabatnya yang sudah meninggal dunia. Yesus menangisi Yerusalem karena Yerusalem menutup dirinya terhadap keselamatan yang datang dari Tuhan dalam dirinya. Setelah menangisi Yerusalem dan memprediksikan hancurnya kota damai ini, Yesus lalu menuju ke Bait Allah. Bait Allah adalah pusat peribadatan yang mempersatukan Tuhan dan umatnya. Semua mata tertuju ke Yerusalem. Di sanalah keselamatan itu terpenuhi. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus yang masuk ke dalam Bait Allah laksana seorang nabi yang berbicara dan menyadarkan umat Allah. Di Bait Allah, Yesus juga menunjukkan kuasanya sebagai anak Allah. Ia membersihkannya dan menyiapkan tempat itu untuk pengajarannya. Apa yang Yesus lakukan? Ia masuk ke dalam Bait Allah dan mengusir semua pedagang. Kuasa yang ditunjukkan atas Bait Allah diungkapkan seperti, "Rumahku adalah rumah doa, tetapi kalian menjadikannya sarang penyamun." Kuasa Yesus atas Bait Allah ini sejalan dengan apa yang sudah dinubuatkan Maliaki. "Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke dalam bait-Nya. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak dan mentahirkan orang Lewi." Maleakhi 3 ayat 1 dan 3. Saudara saya terkasih, Yesus tidak hanya mengusir para pedagang yang telah mengotori Bait Allah. Ia juga menegur para pemimpin Yahudi, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, yang tidak peka terhadap kekudusan rumah Tuhan. Para pemimpin Yahudi ini seolah-olah tidak mengerti makna Bait Allah. Bagi Yesus, sikap para pemimpin turut menghancurkan Bait Allah. Itu sebabnya ia mau mengusir para pedagang dan mengajar di dalam Bait Allah sekaligus menatanya kembali. Tetapi para imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana membunuh Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, upaya membersihkan Bait Allah juga pernah terjadi ketika Yudas Makabe bersama saudara-saudaranya berjuang untuk mentahbiskan Bait Allah yang sudah tercemar. Bait Allah yang sudah mengalami profanisasi ditahbiskan sekali lagi untuk menjadi tempat kudus yang mempersatukan Tuhan dan umatnya. Ibadah merupakan saat untuk bersatu dengan Tuhan. Ibadah juga menunjukkan kesetiaan sebagai umat dengan Tuhan sendiri. Dengan demikian, Bait Allah adalah tempat diingat sebagai tempat Allah menjumpai umatnya. Ia berbicara dari hati ke hati dengan umat kesayangannya. Saudara-saudara yang terkasih, Sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk menyucikan rumah Tuhan sebagai rumah doa dan rumah untuk mendengarkan Sabda Tuhan. Bagi kita saat ini, rumah Tuhan adalah bangunan gereja sebagai pusat peribadatan kita.
Gereja kita ditahbiskan oleh uskup sebagai pimpinan gereja lokal. Kita harus jujur di hadirat Tuhan, karena banyak kali gereja dijadikan sarang penyamun, tempat transaksi bisnis, ngobrol dengan bisik-bisik selama ibadat, bahkan mungkin jumpa fans, berbicara negatif thinking sama orang yang ke gereja, berpakaian yang tidak sopan, dan lain-lain. Kita keliru dan berpikir bahwa rumah Tuhan sama dengan mall atau tempat rekreasi di akhir pekan. Saudara-saudari yang terkasih, di samping gereja sebagai bangunan, bait Allah adalah tubuh kita sendiri. Paulus menasihati bahwa tubuh kita adalah tempat tinggal Roh Kudus. Tubuh kita menjadi sarang penyamun ketika tubuh kita disalahgunakan atau dilecehkan untuk kepuasan manusiawi. Ketika tubuh kita seakan dianggap tidak memiliki nilai atau martabat, maka sikap yang tepat adalah hargailah nilai-nilai kehidupan, hargailah tubuh kita dan sesama sebagai tempat tinggal Tuhan sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, bait Allah juga menjadi simbol kehadiran Tuhan selamanya atau surga. Maka hidup kita, mata dan hati seharusnya selalu terarah ke surga, rumah Allah yang kekal. Satu-satunya kerinduan kita adalah tinggal di rumah Tuhan seumur hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Engkau mengetahui persis apa yang masuk dalam diriku. Aku mohon arahkanlah hidupku, supaya aku membawa berkat bagi orang lain, bukan justru menjadi kutuk. Semoga tubuhku menjadi saluran kekudusan bagi sesama. Mampukan aku untuk sedapat mungkin menghindari godaan-godaan tubuh yang menjauhkanku darimu sendiri. Sebab Engkaulah keselamatanku, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.